Hai Sobat UNES semuanya, ini sudah tahun 2022 loh. Kalian masih stuck di tahun 2021 dengan mode rebahan yang kalian lakukan selama ini. Rugi loh, tahun 2022 ini kita harus banyak sekali resolusi yang harus dicapai. Impian-impian Anda di tahun 2021 yang belum terlaksana, cita-cita kalian di tahun 2021 yang kandas, yang belum bisa dilakukan secara maksimal. Ayo di tahun 2022 ini move on. Kita berupaya semaksimal mungkin, semangat untuk mencapai cita-cita, dan apa yang akan kalian lakukan di tahun 2022 ini harus menjadi prioritas yang tinggi dalam hidup Anda untuk bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Nah, di tahun 2022 ini tentunya Sobat UNES semuanya sudah punya berbagai rentetan planning untuk kehidupan Anda. Pak Farid akan memberikan sedikit tips untuk bagaimana kita bisa mencapai kehidupan yang lebih baik di tahun sebelumnya. Nah, Pak Farid punya tips nih agar cita-cita kalian yang belum terlaksana di tahun kemarin bisa terlaksana di tahun 2022 ini. Tips yang pertama adalah bikin schedule plan. Bikin rencana-rencana yang sedetail mungkin. Kalau perlu nih di kamar Anda semuanya, ditulis di whiteboard ataupun di kertas putih yang ditempel di kamar, kira-kira schedule plan Anda di tahun 2022 ini. Apa yang belum tercapai kemarin, apa yang akan dilakukan, apa yang harus dilaksanakan di tahun 2022 ini, coba di schedule dengan baik. Dan kita juga berupaya untuk melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan di awal tahun ini. Nah, tips yang kedua adalah kalau tadi tips yang pertama sudah punya schedule plan, sudah punya jadwal yang harus dilakukan, itu dilakukan dengan disiplin. Jangan ditunda-tunda. Misalkan nih Januari ini saya harus bisa menyelesaikan proposal penelitian bagi yang angkatan yang sudah memasuki skripsi. Jangan ditunda-tunda. Mentang-mentang dosennya masih sibuk ataupun Anda masih punya kesibukan lain, jangan ditunda-tunda. Kalau memang di schedule plan sudah ditulis Januari akan menyusun proposal skripsi, lakukan, tulis, dan coba berkonsultasi kepada dosen pembimbing masing-masing. Intinya adalah jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalau harus bisa dilakukan sekarang, kenapa harus menunggu besok? Kalau harus bisa dilakukan saat ini, kenapa harus menunggu nanti? Itu yang harus kita lakukan agar planning kita bisa terlaksana dengan baik. Oke, tips yang ketiga adalah ketika kita memiliki passion dan kita sudah sadar bahwa ini adalah bakat kita, bakat saya yang bisa saya kembangkan semaksimal mungkin. Ikutin komunitas-komunitas yang sesuai dengan passion dan hobi kita. Misalkan nih kita punya hobi fotografi, ikuti komunitas-komunitas fotografi. Ikutin banyak literasi-literasi yang menulis bagaimana menjadi seorang profesional fotografer. Nah, itu salah satunya. Jika kita memiliki passion di bidang akademik, di bidang menulis, di bidang meneliti, lakukan, maksimalkan apa yang sudah Anda lakukan. Tidak perlu tanggung-tanggung untuk mencari referensi sebanyak mungkin jika kita menginginkan menjadi orang yang besar. Itu, jadi ketika ada tokoh-tokoh nasional, dosen-dosen kita yang inspiratif, lihat, amati yang mereka lakukan, baca tulisan-tulisan mereka, baca tayangan-tayangan mereka yang ada di YouTube atau televisi, ikutin, dan itu akan menjadi semangat kita untuk menjadi maju dan berprestasi. Tips yang keempat, kalau kita menjadi mahasiswa, ikutinlah semua organisasi yang memungkinkan di sekitar kita. Baik organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi akademik, yang saya yakin tidak ada ruginya mengikuti organisasi, asal positif. Saya punya banyak pengalaman ketika menjadi mahasiswa dulu. Bagaimana ilmu yang saya dapatkan, pengalaman yang saya dapatkan ketika mengikuti organisasi sangat bermanfaat bagi saya sekarang ketika menjadi dosen.
Bagaimana dulu saya yang tidak bisa berbicara di depan umum ketika mengikuti organisasi, ketika join di BEM, kemudian saya diamanai menjadi ketua BEM, akhirnya saya bisa bicara di depan umum, saya bisa lantang berbicara di depan umum tanpa grogi. Itu adalah salah satu manfaat mengikuti organisasi. Maka ketika kita sudah berkarir, ketika kita sudah terjun ke dunia kerja, modal-modal inilah yang diperlukan, pengalaman organisasi. Maka dari tips saya yang keempat ini adalah kembangkan keorganisasian Anda semuanya di sekitar kita. Sekecil apapun, selevel rendah dan maupun level tinggi, perlu Anda coba untuk ikut di organisasi yang banyak. Itu tips yang keempat. Nah, tips yang kelima adalah ketika kita menjadi mahasiswa, ketika ada event-event yang sangat banyak di sekitar kita, baik di lingkup internasional, nasional, maupun regional, join, ikutin, tidak ada ruginya. Sekarang ini sedang marak MBKM, banyak sekali program-program pemerintah yang ditelurkan dalam program ini. Ikutin semuanya, dan saya yakin manfaatnya akan sangat banyak sekali. Tips saya yang keenam adalah belajarlah bahasa internasional. Karena di zaman globalisasi yang sekarang ini sangat diperlukan kita menguasai berbagai macam bahasa. Tidak harus banyak seluruh bahasa yang ada di dunia, enggak. Tapi bahasa-bahasa internasional, terutama sekali bahasa Inggris, ini sangat diperlukan bagi para lulusan universitas. Di dunia kerja manapun sangat diperlukan bahasa Inggris. Maka dari itu, sejak dari mahasiswa, ketika kita belajar di kampus, tidak ada salahnya untuk juga belajar bahasa Inggris. Tidak harus formal, kita bisa non-formal. Bisa juga otodidak. Setiap hari lihat tayangan televisi yang berbahasa Inggris, membaca novel, membaca buku-buku berbahasa Inggris, akhirnya bisa mengasah bahasa Inggris kita. Akhirnya bisa mengasah kemampuan bahasa kita. Sehingga ini yang menjadi modal utama dan modal pendukung bagi kita ketika nanti di dunia kerja. Itu yang dulu juga saya lakukan ketika menjadi mahasiswa. Nah, tips yang ketujuh adalah bagaimana kita mengatur keuangan. Saya yakin sekali mahasiswa masih dibantu keuangannya oleh para orang tua kalian. Tapi juga tidak ada salahnya ketika kalian memiliki kemampuan berwirausaha, entrepreneur, juga bisa Anda kembangkan kemampuan tersebut untuk menambah income generate Anda dan juga bisa membantu orang tua dalam hal keuangan. Tapi tips dari saya, gunakan keuangan tersebut manage sebaik mungkin sehingga bisa dikeluarkan untuk hal-hal yang positif. Nah, tips yang terakhir adalah hidup lebih sehat. Karena sangat penting sekali hidup sehat. Bagaimana kita mengatur pola makan, bagaimana kita mengatur pola istirahat kita dengan pekerjaan dan belajar yang cukup banyak, diatur dengan komposisi makan dan komposisi istirahat yang baik, sehingga hidup sehat kita lakukan. Dengan jiwa yang sehat kita bisa bekerja dengan baik, dengan jiwa yang sehat dan fisik yang sehat kita bisa belajar dan eksplor seluruh kemampuan yang kita miliki. Nah, ini dia tips dari saya, barangkali bisa membantu Anda untuk menjadi lebih baik di tahun 2022 ini dan melakukan resolusi besar di tahun 2022 ini dan meninggalkan apa yang tidak baik di tahun sebelumnya dan mencoba untuk menjadi manusia yang lebih baik, mahasiswa yang lebih berprestasi, dan juga nanti menjadi lulusan yang membanggakan bagi kampus kita tercinta. Sekian dari saya, Farid Ahmadi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Sampai jumpa.